saya Anita Domeniara Dewi akan bertindak sebagai supervisor dan teman saya saya lagi akan bertindak sebagai coach. Dan saya Tita Dwi Sulistawati akan bertindak sebagai coach. Terima kasih, demikian perkenalan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Bu Ninis, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat sore Bu Dita, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Bu Ninis, hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching, bagaimana, sudah siap? Siap Bu, hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Bu Dita. Berhubungan dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan pada Bu Ninis. Yang pertama, mengenai praktek coaching yang Ibu laksanakan kemarin, Bu, kira-kira bagaimana perasaannya? Untuk praktek coaching kemarin, yang pasti saya nervous Bu, deg-degan karena baru awal dan belum terbiasa juga dengan teknik tirtanya, karena harus sesuai dengan Bu itu. Baik, jika karena memang belum terbiasa ya Bu, semoga untuk kegiatan kali ini lebih lancar ya Bu ya. Iya Bu. Baik, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini kan ada 3 kompetensi yang harus dilakukan, yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira yang Bu Ninis masih kurang yakin bagian apa ini Bu? Kalau saya lebih di bagian present ya Bu, karena kan kita harus hadir secara penuh, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coach. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif dalam menanggapi coach, dan tentunya sulit juga dalam mengajukan pertanyaan Bu. Baik, jadi Ibu merasa bahwa di bagian present ini yang perlu dikembangkan lagi ya Bu ya? Iya Bu. Nah, terakhir ini Bu, apa yang Ibu inginkan dari coaching kali ini? Yang pasti saya berharap akan ada solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh coach Bu. Baik. Semoga coaching kali ini dapat berjalan lancar ya Bu ya. Dan selanjutnya saya persilahkan Ibu untuk melakukan coaching dengan observer. Saya sebagai observer akan mengamati coaching yang Ibu lakukan, apakah sudah sesuai dengan alur tirta, dan tentunya untuk bagian present, apakah nantinya akan bisa biasa saja ataukah justru lebih meningkat dan sangat baik. Silakan untuk dilanjut ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih dan semoga nanti dapat berjalan lancar. Amin. Selamat siang Bu Tita, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah Bu Ninis, kabar saya baik sekali. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Tita yang telah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan coaching pada kesempatan kali ini. Jadi apa yang ingin Ibu sampaikan pada obrolan kita kali ini Bu? Baik Bu Ninis, saya juga berterima kasih kepada Bu Ninis yang selalu bersedia dan sudah bersedia untuk mendengarkan permasalahan yang saya hadapi Bu Ninis. Saya itu ada sedikit permasalahan dalam pembelajaran Bu Ninis. Di sekolah saya itu kemarin saya itu sebagai pokok guru mata pelajaran olahraga ya. Selain itu saya itu dapat tugas tambahan Bu Nis, yaitu sebagai guru mapel PJOK, dan tugas tambahan saya adalah sebagai guru mapel bahasa Inggris. Nah, kadang saya itu merasa bingung Bu Nis, kalau sudah berada di kelas itu guru bahasa Inggris itu harus bagaimana. Nah, karena apa? Karena murid saya itu diam. Nah, di sini jadi saya tidak seperti di kelas saya pembelajaran PJOK gitu loh Bu Nis. Nah, yang biasanya memberikan respon saat saya menyampaikan materi, ya justru kalau saya sebagai guru di materi bahasa Inggris itu lebih banyak diam gitu loh Bu Nis untuk murid-murid saya. Bagaimana ini ya? Baik. Jadi lebih kepada proses pembelajaran ya, yang ternyata Ibu mendapat tugas tambahan mengajar mapel yang tidak sesuai dengan latar belakang ya Bu ya. Ya seperti itu Bu, kurang lebihnya. Baik. Sebelum kita melanjutkan obrolan kita, saya mau tanya nih, kira-kira apa sih yang Bu Tita inginkan dari obrolan kita kali ini? Nah, saya ingin di sini ada solusi yang sebenarnya Bu dari permasalahan yang saya hadapi. Nah, karena terkadang saya ini bingung Bu, harus ngapain itu Bu di kelas. Nah, seperti itu loh Bu. Berbeda jauh loh Bu Nis kalau saya dari latar belakang guru mapel PJOK yang sebenarnya, kemudian saya
diberi tugas tambahan itu sebagai guru bahasa Inggris seperti itu loh Bu Nis. Saya juga bingung bagaimana ini loh Bu Nis, gitu loh. Iya, memang sangat jauh berbeda ya Bu. Baik, kalau gitu saya boleh tahu kira-kira situasi apa yang sedang Ibu hadapi saat ini, atau mungkin Ibu bisa menjelaskan bagaimana perasaan Bu Tita waktu mengajar di kelas tersebut. Jujur saja kalau saya itu masuk di kelas ini saya bingung. Nanti mau ngapain gitu loh Bu Nis. Mau saya kasih model pembelajaran yang bagaimana, terus karena mereka itu lebih apa ya, suka mencatat, berdiskusi daripada apa ya, disuruh untuk membaca atau bagaimana gitu loh Bu Nis. Jadi pada awalnya ini, dalam pembelajaran di semester awal ini, saya sampaikan kepada murid bahwa saya juga belajar di mapel ini. Jadi tanya ke murid-murid menyukai model pembelajaran yang bagaimana yang harus saya terapkan dalam mapel bahasa Inggris ini nantinya. Mereka bisa lebih suka mencatat, dan itu hampir sama untuk semua kelas yang saya ampu dalam mapel pelajaran bahasa Inggris tadi Bu Nis. Nah, sebenarnya juga tidak jadi masalah sih Bu Nis kalau pembelajaran tiap kelas itu berbeda. Nah, kiat yang tidak dapat memaksa juga kan, kalau anak itu seperti apa yang dapat kita terapkan itu kita kan tidak bisa memaksa sebagai guru gitu loh Bu Nis. Nah, dengan dia itu mereka itu memahami atau tidak kan kita tidak tahu seperti itu ya. Saya bingung kan seperti itu loh Bu Nis. Baik, lalu Bu Tita sudah pernah tanyakan belum kepada murid tentang kemauan mereka saat pembelajaran? Sudah Bu Nis, beberapa hari kemarin itu saya tanya lagi ke anak-anak, dan saya juga sudah meminta mereka gitu loh Bu Nis untuk menilai saya. Karena saya pikir jangan-jangan kesalahan saya ada di saya dan anak-anak yang bilang kalau dalam menyampaikan materi itu saya kadang kurang detail seperti itu. Ya tadi loh Bu Nis, karena saya kan tidak sesuai dengan bidang materi mapel saya yang saya ampu seperti itu. Ya baik, saya terima itu dan berusaha memperbaiki dengan menambah literasi, saya menambah wawasan-wawasan. Jadi apa ya, juga menambah detail dari pembelajaran itu. Seperti saya menambahkan PPT, terus agar mereka lebih baik lagi dalam menyimak, bisa mencatat. Tentu kembali lagi ya Bu Nis, masih merasa belum sesuai apa yang mereka inginkan begitu Bu Nis. Jadi dalam pembelajaran mereka masih lebih banyak diam lagi dan kurang ada respon gitu loh Bu Nis. Tetap apa ya, tidak aktif, tidak proaktif dalam pembelajaran saya di mapel bahasa Inggris tadi loh. Gitu ya. Baik Bu Tita, tadi Ibu menyampaikan kalau Ibu sudah berusaha menambah model belajar tapi masih kurang respon dari siswa tersebut ya Bu ya. Lalu kalau boleh saya tahu, kira-kira dalam pembelajaran Ibu menginginkan murid yang seperti apa? Kalau dalam pembelajaran saya lebih suka itu murid yang aktif, terus bisa berkomunikasi baik dengan saya, dengan teman sejawatnya. Jadi komunikasi itu bisa dua arah gitu loh Bu Nis. Nah, jadi murid itu tidak hanya sebagai objek di sini, namun lebih menjadi subjek. Kenapa? Mereka tidak hanya mendengarkan, tetapi juga bisa aktif menjawab, terus dan bertanya. Jika saya itu bertanya, menyampaikan materi itu, murid bisa aktif apa yang belum mereka pelajari. Pengennya seperti itu, Bu Nis. Baik, jadi lebih suka jika ada komunikasi aktif gitu ya Bu, solusinya. Jadi kelas bisa hidup gitu ya. Tidak cuma guru menjelaskan dan murid mendengarkan, tapi bisa ada pertanyaan-pertanyaan dari anak juga ya Bu ya. Dan hal itu tentunya juga memaksa saya untuk belajar lebih banyak lagi ya tentang bahasa Inggris itu ya Bu ya. Baik Bu Tita, lalu apa yang mungkin itu ya Bu solusinya? Jadi kelas bisa hidup gitu ya. Tidak cuma guru menjelaskan dan murid mendengarkan, tapi bisa ada pertanyaan-pertanyaan dari anak juga ya Bu ya. Dan hal itu tentunya juga memaksa saya untuk belajar lebih banyak lagi ya tentang bahasa Inggris itu ya Bu ya.
Baik Bu Tita, lalu apa yang mungkin dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut dan mungkin bisa Ibu lakukan dalam waktu terdekat? Gini Bu Is, menurut saya mungkin lebih bisa saya lakukan itu adalah dengan sedikit merubah cara pembelajaran saya atau di model pembelajaran saya. Mungkin saya akan meminta kepada murid-murid untuk membuat pertanyaan secara pribadi dulu, dan bisa saling bertukar untuk menjawab pertanyaan apa yang belum dia mengerti, jawaban apa yang belum dia belum dia mengerti dari pertanyaan temannya itu. Terus jadi mereka bisa lebih aktif dalam pembelajaran seperti itu, Miss. Nah, dari teman yang lain juga mungkin bisa dengan memberikan tugas presentasi, bisa presentasi individu atau kelompok agar mereka dapat lebih aktif dengan teman sejawatnya seperti itu. Karena nantinya mereka itu akan sangat memerlukan hal ini dalam melanjutkan ke SMP, ke jenjang lebih tinggi seperti itu, Miss. Nah, karena kalau kegiatan semacam diskusi seperti ini hanya beberapa anak yang bisa berpartisipasi dan banyak yang tidak aktif, nah mungkin di sini juga saya akan menambah dengan menggunakan aplikasi semacam kuisis seperti itu, Miss. Nah, agar lebih bervariasi dan mereka bisa lebih proaktif, tidak bosan, bisa aktif seperti itu. Baik, Bu Tita, luar biasa sekali ya apa yang Ibu sampaikan. Bu Tita benar-benar merencanakan bagaimana melakukan pembelajaran untuk membuat anak dapat aktif di kelas ya, walaupun tentang materi memang sedikit sulit ya Bu, karena jauh berbeda dari tugas Ibu yang sebenarnya yang PJOK tadi ya. Memang kalau guru PJOK itu beda dengan guru bahasa Inggris. Kalau PJOK itu lebih banyak bermainnya, anak itu suka aktif. Kalau bahasa Inggris itu saya juga sulit untuk mempelajari bahasa Inggrisnya itu. Kira-kira kapan hal tersebut akan dilakukan oleh Bu Tita? Mungkin minggu depan ini sekitar setelah kegiatan UTS di sekolah saya seperti itu. Hari Jumat mungkin itu ada di kelas di saya bahasa Inggris itu tanda itu. Baik Bu Tita, tidak terasa ya kita sudah berada di akhir obrolan kita nih Bu. Apa yang bisa Ibu dapatkan dari obrolan singkat kita ini Bu Tita? Baik, begini, jadi dari obrolan kita kali ini saya merasa dapat menemukan solusi, Bu. Apa yang harus saya lakukan untuk membimbing anak-anak di kelas itu, Bu, supaya supaya nantinya anak-anak itu tidak bosan dengan pembelajaran saya di bahasa Inggris, bisa menyenangkan, bisa bermain dengan sesuai dengan apa yang kreativitas dia miliki seperti itu, Bu. Baik, semoga apa yang kita bicarakan ini juga dapat menemukan motivasi belajar untuk Ibu ya Bu ya. Dan saya tunggu cerita Ibu selanjutnya bagaimana hasilnya setelah Bu Tita menerapkan rencana pembelajaran Ibu tadi. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Tita. Terima kasih juga Bu Li sudah meluangkan waktu untuk ngobrol dengan saya, mendengarkan curhatan saya. Selamat siang Bu Li. Selamat siang Bu Tita. Kita beri aplaus untuk kegiatan praktek kucing hari ini. Ibu Tita dan Ibu Nini sudah melakukan praktek kucing dengan baik, terlihat alur tirta pada percakapan, yaitu tujuan, ada identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktek kucing ini yang sudah jenengan lakukan, khususnya kepada Ibu Nini selaku coach. Menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan dari diskusi ini? Ini Bu, indikator keberhasilan dari diskusi ini yaitu bagaimana coach dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya. Baik, jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Ibu Tita lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya ya Bu ya. Kemudian tadi Ibu Nini sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi present atau kehadiran penuh. Di sini saya mengamati bahwasanya Ibu sudah dapat melakukan dengan baik karena kita hadir secara penuh, tidak setengah-setengah. Menjadi pendengar setia pada praktek coaching ini dan memberi pertanyaan yang berbobot akan membuat coach menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi.
dan juga dapat memotivasi coach dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal. Iya betul Bu Nita. Terima kasih Bu Nini selaku coach dan Ibu Tita selaku coach atas praktik coaching hari ini dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.